Yo teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat kapanpun juga dimana kalian berada ketika kalian melihat video ini. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, meskipun jarak kita jauh. Kalian ada di rumah dan saya ada di sekolah pastinya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Untuk pembelajaran dalam beberapa minggu ini ada beberapa hal yang akan kita perbaharui terlebih dahulu. Kenapa? Karena pasti akan banyak kebingungan. Kita seharusnya sudah mulai praktek, tetapi karena adanya batasan jarak dan yang pasti ada keterbatasan alat juga, maka kita akan masuk ke dalam teori terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan memulai masuk ke dalam teori lagi, yaitu teori mengenai interval. Interval adalah jarak nada. Nada tersusun dari beberapa buah, yaitu terdiri dari C, D, E, F, G, A, B, dan tentu saja kembali lagi ke C. Jarak dari tiap-tiap nada itulah yang kita sebut dengan nama interval. Intervalnya tiap nada tentu berbeda-beda. Itu yang akan kita pelajari. Dari C ke D, jaraknya adalah 1. Dari D ke E, jaraknya juga 1. Dari E ke F, jaraknya adalah setengah. Dari F ke G, jaraknya kembali 1. G ke A, jaraknya 1. A ke B, jaraknya juga 1. Dan terakhir dari B ke C, jaraknya adalah setengah. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kita akan melihat dengan menggunakan keyboard. Baik, kita akan membahas mengapa jarak dari C ke D itu adalah 1, sedangkan jarak dari E ke F itu setengah. Di sini adalah tangga nada 1 oktav dari tangga nada C. Dimulai dari jelas C, kemudian D, kemudian E, F, G, A, B, dan C. Dengan keyboard ini sebenarnya sudah sangat terlihat. Jarak dari C ke D ada 1 tombol setengah di sini. Dari C dia akan naik menjadi cis. Maka jarak dari C ke cis itu adalah setengah, sedangkan jarak dari cis ke D itu juga setengah. Sehingga setengah ditambah setengah dia berubah menjadi 1. Dari situlah mengapa C ke D jaraknya adalah 1. Hal ini juga sama dari D ke E, F ke G, G ke A, dan A ke B. Dia ada nada setengahnya. Tetapi hal itu tidak berlaku dari jarak E ke F dan jarak dari B ke C. Sehingga E ke F jaraknya cuma setengah, sedangkan B ke C jaraknya juga setengah. Baik, kita sudah melihat kenapa jarak dari C ke D bisa 1, sedangkan jarak dari E ke F itu bisa setengah. Dan dari tiap-tiap jarak tersebut kita mempunyai nama, dan nama itulah yang akan kita bahas, merupakan interval.
Jarak yang pertama yaitu dari C ke C. Sudah jelas, dia mempunyai jarak 0. Dan dia mempunyai nama adalah print. Berikutnya adalah jarak dari C ke D. Dia berjarak 1. Dan dia mempunyai nama sekonde. Jarak berikutnya adalah dari C ke E. C ke E mempunyai jarak 2. Dan dia disebut dengan ters. Berikutnya, jarak dari C menuju F. C ke F mempunyai jarak 2,5. Dan dia kita sebut dengan nama quad. Berikutnya, jarak dari C menuju G. Dia berjarak 3,5. Dan kita sebut dia dengan nama Queen. Berikutnya, tinggal 3 jarak lagi. Dari C menuju A. Dia berjarak 4,5. Dan dia kita sebut dengan nama sek. Jangan kepleset, apalagi sengaja diplesetin. Oke. Kemudian jarak dari C menuju ke B. Dia berjarak 5,5. Dan dia kita sebut dengan nama setting. Dan terakhir adalah jarak dari C ke C aksen atau C tinggi. Dia mempunyai jarak 6. Dan ini kita sebut dengan nama oktav. Inilah nama interval dari tiap nada. Yang menjadi patokan utamanya adalah jaraknya, bukan notasinya. Saya ulangi, yang menjadi patokan pemberian nama ini adalah jaraknya 0, 1, 2, 2,5 dan seterusnya sampai ke 6. Bukan jarak nadanya. Bukan nadanya. Jadi ketika kita bertemu C ke D jaraknya adalah 1, maka kita memberikan dia nama sekonde. Dan itu berlaku juga dari D ke E. Dia jaraknya juga 1, maka
intervalnya atau nama jaraknya adalah sekonde juga. Tetapi jika kita mencarinya dari C menuju ke E, yang berarti dia berjarak 2, maka namanya adalah ters. Silahkan teman-teman pahami dulu, dan setelah ini kita akan melihat dengan berpraktek di keyboard, sehingga kita bisa tahu, kita bisa menyadari bagaimana suara dan bunyi dari tiap-tiap interval tersebut. Sekarang kita akan mendengarkan interval yang tadi sudah kita pelajari dan kita catat. Yang pertama, jarak dari C ke C itu jaraknya adalah 0, yang berarti intervalnya adalah prim. C dari C tersebut adalah seperti ini. Ini adalah prim. Berikutnya, C ke D jaraknya adalah 1, maka dia disebut dengan sekonde. Berikutnya, C ke E jaraknya adalah 2, maka dia disebut dengan ters. Selanjutnya, jarak dari C ke F, dia jaraknya adalah 2,5 sehingga disebut kuart. Berikutnya, jarak dari C ke G. C ke G berjarak 3,5 sehingga dia disebut dengan quint. Berikutnya, C ke A. C ke A mempunyai jarak 4,5 dan dia mempunyai nama sek. Lanjut, C ke B. C ke B mempunyai jarak 5,5 dan dia mempunyai nama septim. Dan terakhir adalah C ke C tinggi. Jaraknya adalah 6 sehingga dia disebut dengan oktav. Kita ulangi lagi. Prim, sekonde, ters, kuart, quint, sek, septim, dan oktav. Oke, sekarang kita akan memulai untuk melatih telinga kita dengan jarak interval tersebut. Kita mulai dari sesi yang pertama, kita akan belajar dari prim, sekonde, dan ters terlebih dahulu.